إلى يوم الدين أما بعد قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Dibuka kitabnya, dilihat yang Abah baca, nanti diartikan. Nanti kalau ada faedah dari Abah, itu bukunya dibuka, kitabnya di bangku di atas di paha, bukunya di bawah ditaruh sama bukunya disiapin. Jadi nanti kalau ada faedah ya ditulis faedah berupa apa namanya ada kisos atau lain-lainnya gitu. Ayo, mana kitabnya Jo? Ambil satu lagi di belakang. Kena dia. Sana gitu. Sini. Terus. Terus sini. Sini. Jangan bebas ya. Biar kebagi. Jadi nanti kalau Abah ngajar, bukunya disiapin. Lihat kitabnya, kok bisa lihat? Lihatin, jangan ikut teman-teman yang lama-lama itu. Ayo, dari muda. Jangan ikut orang-orang. Iya, anak-anak semua sudah bisa kok. Betul ngaji, ini betul ngaji sedia kitabnya, sedia bukunya, mau kiai itu ada tidak ada, tapi tetap jadi siap kapan saja ngaji belajar terus. Ayo ambil kertas, buku sama kitabnya diambil, jangan diulang lagi ya, diulang lagi. Man akhta'a tariq dhalla. Tatkala sudah dia jalannya salah, mengambil jalan dhalla, akan kesasar. Mau ke Malang, biasanya ambil kiri dia kanan, dia kesasar. Dah sampai tujuan. Wala yanalul maksud, dan tidak akan sampai ke tujuan. Maksudnya Malang. Yang namanya sudah kesasar pasti sudah tidak sampai ke tujuan. Wa galla au ajal, sedikit ataupun banyak, cepat ataupun lambat. Jadi tatkala orang itu menuju satu tujuan, dia itu salah tujuannya, salah jalannya, dia akan tidak sampai ke tujuan. Dan kalau sudah sampai ke tujuan dia, maka tidak akan menuai apa yang dia inginkan. Visi misinya kemana? Ke Malang. Ya, berhubung dia itu tidak sampai, maka tidak sesuai dengan keinginan. Sedikit atau banyak, cepat
Sohibul Ta'lif ini menerangkan saya pengen kali dan senang ubayyinah, memberikan trik ataupun cara. Ya, mentanda bisa. Ubayyina lahum, memberikan trik dan cara, tariqat ta'allum ala ma ra'aitu. Nah, apa katanya? Begitupun cara seseorang menuju satu tujuan. Kalau dia salah jalannya akan tersesat. Kalau sudah tersesat berarti tidak akan sampai ke tujuan. Tatkala sudah tidak sampai ke tujuan, apa yang dia inginkan tidak terrealisasikan ataupun tidak tercapai. Mau ke sini, mau ke Malang. Kalau Malang sini ke arah utara ambil kiri, ternyata ke kanan, tersesat apa enggak? Tatkala sudah tersesat, sampai apa enggak? Enggak sampai. Tatkala sudah tidak sampai, tujuannya Malang, tercapai apa enggak ke Malang? Tidak tercapai. Nah, begitu pun juga orang yang mencari ilmu. Visi misinya orang mencari ilmu, tujuan orang mencari ilmu agar dia dapat memperdalam ilmu dan mengamalkan. Dengan amal dan kita dapat mengamalkan itu merasakan. Tatkala kita merasakan, disitulah kita akan mengenal Allah. Berarti poinnya tatkala kita menuju satu tujuan, Malang adalah poinnya kita tujuannya caranya kita harus menaiki transport langsung berjalan dan harus tepat sasaran ataupun tidak salah jalan. Gitu. Ilmu juga gitu. Kita memperdalami ilmu agar kita mengetahui. Dengan mengetahui tersebut tidak cukup agar kita mengamalkan. Tatkala kita mengamalkan akan merasakan kenikmatan. Nikmatnya orang beribadah. Tentunya harus tahu siapa yang memberitahu ini adalah ilmu. Ilmu itu akan dibacakan ataupun diajarkan dengan seorang guru. Allahumma sholli ala Muhammad. Makanya di sini katanya kesimpulannya banyak di zaman saya. Coba bayangin di zamannya beliau masih teknologi tidak secanggih sekarang. Keadaan tidak separah sekarang. Di zamannya beliau ini sudah katanya banyak orang-orang santri cuman sekedar modal nyantri. Banyak pencinta ilmu punya cuman modal ilmu, mencari ilmu. Tapi dia tidak mengamalkan ilmunya sehingga tidak sampai ke tujuannya. Apa tujuan mencari ilmu? Apa? Agar kita dengan ilmu tersebut bisa mendekatkan diri kepada Allah. Tatkala kita sudah mendapatkan kedekatan kita kepada Allah, maka akan menuai berupa kesuksesan. Arti di dalam visi misi muntaha, penutup daripada visi misinya kita mencari ilmu, mencari ridhonya Allah. Allahumma sholli ala Muhammad. Tapi nyata-nyatanya di zaman beliau di zaman beliau ternyata banyak orang-orang yang mencari ilmu cuma modal lama di pesantren, lama ngaji, tapi tidak manfaat ilmu. Kadangkala mereka itu tidak mendapatkan ilmunya. Mendapatkan ilmunya akan tetapi tidak mendapatkan manfaat. Manfaatnya ilmu apa? Adalah kedekatan kita kepada Allah. Ternyata di zaman beliau sudah banyak. Di zaman masih belum canggih, belum separah keadaan sekarang, apalagi keadaan sekarang. Sudah banyak mereka di zaman beliau ini orang yang mencari ilmu, mengamalkan ilmu. Orang yang mencari ilmu, mereka tidak mendapatkan ilmu.
Ciri-cirinya seperti apa anak-anak semua, santri-santri ya ikhwan akhwat. Ciri-cirinya katanya orang yang mempunyai ilmu tidaklah bertambah ilmu, wawasan, pengalaman kecuali tambah dekat kepada Allah. Ya, sesuai yang tak bilang tadi, gimana ilmu memperlakukan orang. Kemarin sudah dapat 2 poin. Apa? Dari jauh akan dekat. Belum tahu ilmu, belum tahu agama, belum dikenalkan kepada Allah Subhanahu wa taala, dia mau melakukan maksiat, deberut. Dia mau mengamalkan amal ibadah ataupun tidak kepikiran. Kenapa? Karena di sana tidak tahu halal haram. Karena tidak diajarkan. Sebegitu cintanya Allah kepada hambanya dan sebegitu murkanya juga Allah Ta'ala kepada hambanya, tergantung frekuensi tempat yang kita duduk. Allahumma sholli ala Muhammad. Sehingga dengan dikenalkan ilmu tersebut akan terlahirkan sifat malu, sifat takut. Karena kalau kamu bisa takut, iya, suatu saat saya akan kembali mati ngadep Allah Ta'ala. Terus apa yang dibawa? Ilmu mengajarkan saya kelak nanti tidak ada yang kekal abadi dan tidak ada cinta yang suci kecuali Allah, hanyalah milik Allah Ta'ala. Siapapun tanpa terkecuali, apalagi cuman bini, apalagi cuman pacar, apalagi cuman saudara, apalagi cuman teman. Kedua orang tua pun tidak setia mengimbangi kita. Coba contoh, mana ada? Coba dari kita lihat saudaranya meninggal, atau andai kata saudaranya meninggal, bapak ibu kita ikut ke kuburan, ikut dikubur juga? Nggak ada kan? Padahal bapak ibu yang paling sayang sama kita, orang yang paling peduli, orang yang paling cinta, orang yang paling sayang, mereka tidak ikut. Ya maksimal sudah paling tidak kelenggar, maksimal udah nangis meronta-ronta karena ditinggal kita, misalnya anaknya, tinggal adik kita, kakak kita, orang tua kita, ada pun sampai gila. Tapi tidak ada sejarahnya mereka yang ditinggal anaknya ngikut tatkala anaknya dikubur. Berarti secara kasat mata tidak ada kesetiaan. Hakikatnya kesetiaan cinta hanyalah ada pada Allah. Dalam kehadirannya kita Allah ada. Fil ghaib, dalam ghaibnya kita, wallahu hadir. Di dunia selalu sama kita, di akhirat bersama kita, selalu Allah Ta'ala tidak akan pernah meninggalkan kita. Allahumma sholli ala Muhammad. Maka kita itu tidak dianjurkan oleh agama jangan sampai kita mencintai sesuatu apapun melebihi cintanya kita kepada Allah. Begitu. Tidak boleh melebihi cintanya kita sebesar apapun melebihi cintanya kita kepada Allah. Kenapa? Karena Allah Ta'ala melarang. Dikasih tahu kita, kamu semua yang kamu cintai bakal kamu tinggalkan ataupun mereka akan meninggalkan kamu. Tapi aku selalu ada untuk kamu. Maka aku tidak akan pernah mengizinkan engkau mencintai melebihi cinta. Allahumma sholli ala Muhammad. Begitu. Yang dari jauh dekat. Dulunya masih belum dikenalkan halal haram, belum tahu agama, belum tahu ilmu. Begitu diajarkan berubah rasanya. Seperti kemarin abad terangin ya. Kan abad terangin kemarin. Dulu kita belum pondok, akhlaknya kita tidak baik, berubah menjadi baik. Artinya istilah kata dulu jauh sekarang dekat. Dulu jatuh sekarang naik derajat, naik pangkat. Kenapa? Ini bisa harum kita. Ya Allah, akhlaknya sebaiknya tidak nyangka saya kalau dulu belernya orang itu, dulu langgan orang, meler orang, akhlaka, pun tanah kasar, rombu colon, kareng tua bunga, tangi peraturan, begitu pondokkan, omongannya lebih abus ke situ.
on nangis itu. Ya, langsung berubah. Berarti dulu jauh dari Allah. Kenapa? Tutur sapa dan tingkah lakunya tidak baik. Sekarang dekat dikatakan oleh. Kenapa? Karena berubah. Dulu katanya ura-uraan. Dulu omongannya kotor, jorok. Dulu tidak menghormati. Terkenal orang itu beler. Dari tutur sapa tingkah lakunya tidak baik. Banyak orang singgung. Tapi begitu dia mondok, ajarkan ilmu, berubah langsung. Dekat kepada Allah. Dekatnya dengan apa? Omongannya lemah lembut, penyabar, terima selalu, lapang dada, dihina, dicerca, disepelekan, diolok-olok, hanya tertawa senyum. Iya. Dia menerima mahadatmu. Ya, apaan ocehan orang dengan lapang dada, tulus dan ikhlas. Cuma harap ridhonya. Siapa yang mengajari ini? Kalau dulu kau jangan seenaknya ngomong sama aku, nih di jaguran aku seenak. Tapi begitu diajari ilmu, dia lapang dada. Kau, ada omongannya jorok, kita dihina, dicerca. Ya apa? Dia terima. Terima cok. Tulus, ikhlas. Lambat kau jadi benak ketak, macam ketak. Kalau dulu jangan diomongin kayak gitu. Harap kayak gitu. Begitu sudah mondok, kita dihina, dicerca. Bok ketak. Semua orang kok di sana. Kalau dulu sebelum punya ilmu bis, omongannya jangan sampai omongan keras, apalagi mencaci. Langsung diajak menjaguran memang kita dulu. Tapi sekarang semenjak tahu ilmu, kita bilang ini cicing menggenap dah di sana. Tapi kita terima. Nah. Kenapa katanya? Ilmu mengajarkan saya sabar. Lebih baik saya dihina ketimbang saya menghina. Lebih baik saya direndahkan ketimbang saya merendahkan. Lebih baik saya dipandang sebelah mata ketimbang saya memandang sebelah mata orang. Ya, semua saya kerjakan, harap juga. Gimana kok bisa berubah sabar itu? Gimana kok bisa nerima yang seperti itu? Kok bisa lapang dada? Siapa yang ngajarin? Ilmu. Lewat didikan seorang guru. Dulu jauh apa? Jauh di mata orang. Kenapa? Karena tidak didemeni, tidak disukain. Omongannya hancur, akhlaknya rusak, sampah di masyarakat. Tapi begitu di pondok, dididik oleh sang murabbi, seorang guru, dididik dengan ilmunya, pendekatan diri kepada Allah Ta'ala, berubah langsung. Omongannya baik, akhlaknya baik. Loh intisarinya ini loh. Ilmu intisarinya ini, muamalah kita sesama manusia harus berubah. Dulu kita dibuang jauh, seperti sampah. Kenapa? Karena tingkah laku kita tidak baik. Sekarang dekat di kuping orang, dekat di mata orang, dekat di mulut orang. Apa? Kita jadi buah bibir. Kenapa? Karena kebaikan yang kita lakukan. Dari tutur sapa kita. Di jalan dulu wur. Kayak sepur, kayak patas, kayak akas, bis akas. Bos. Ya. Mau diurakin, apa? Sing terima, dah terima. Apa? Kenapa? Aku udah minta nih jalannya bukan jalan mbah kau. Ini jalan umum nih, seraku. Aku mau pamit sama kau, tak pamit seraku. Motor-motor aku sendiri, kau yang ribut. Ya, jauh di manusia. Omongannya jorok, sing ada akhlak. Tak ada baiknya sama sekali, hingga jauh dari mana manusia. Jauh dari kuping manusia, jauh dari mulut manusia. Tak jadi topik, tak jadi perbincangan. Kenapa? Sing temen nak selep. Tak kelebudin. Tak kegis. Jauh dari mata orang tak pantul dipandang sebelah mata. Kenapa? Karena jeleknya kita. Allahumma sholli ala Muhammad. Tak jadi buah bibir. Kenapa? Ngapain ngomongin sampah? Dengar suaranya, apalagi suara dengar namanya aja sakit perut.
Jadi lagi ngambil kayak tabu. Apalagi lagi orang langsung muter. Lihat, dengar suaranya sakit perut. Lihat mukanya langsung muntah. Kenapa? Cep-cep pun jauh. Senang. Jadi jauh dari pendengaran manusia, jauh. Dan yang ngomong. Kenapa? Itu. Jadi tak peratu, tidak istilah kata tak peratu kelingaki, tak peratu gebetak, tak peratu yabus. Tak cocok didengarkan, tak cocok dipandang, tak cocok diomongkan. Luar dari itu, keluar daripada topiknya manusia. Jauh. Tapi dengan ilmu akan didekatkan. Apa? Jadi berbal, jadi sorotan. Kalau melihat dulu ya, sudah mondok wis setan hidup tuh orang. Wis sekarang setelah mondok ya Allah, nggak ngira pun sampai bisa kayak gitu tuh. Gimana caranya? Ilmu itu mempengaruhi dia gimana? Gimana juga tidak ada niatan untuk menjadi orang baik gimana? Orang dulu, tak masuk akal, tidak masuk akal. Gimana? Ya baik. Dipanggil, pokok halus omongannya. Jadi kita dengarnya itu kalau dia ngomong, ya dengarnya si fulan bin fulan habis mondok, habis ngaji kitab, halus, dengarnya itu demen aja. Ya Allah, maka dari ibu bapak, dari mereka tatkala kita mendengarkan itu seakan-akan andai kata anak kuno itu, andai kata dan ada. Itu semua itu sirnya daripada ini. Allahumma sholli ala Muhammad. Pandang orang bibi kita, mama kita, tetangga kita, mandang kita. Wis adem ngelihat tuh enak. Kenapa? Bagus akhlaknya. Ada orang tabik gitu. Noon. Amit you, amit B, amit le, amit ba. Seneng. Tabik man. Bi, tabik. Demen, ngelihatnya demen. Jadi kita mandang tuh kayak dingin. Bicara coba kayak sebelum mondok, cara tak bilang gitu. War. Nah, udah tabrak pecah pala kau. Doanya orang jalan. Dua norek tak lebur. Tak lebur, senap kayak tabu. Mata tabrakan keluar corong dia. Anak coba. Apa? Karena Allah kata tapi itu mapan pandangannya kita memandang kita tuh segar. Segar. Enak dia. Berbunga-bunga hati. Dan tidak sedikit dari mereka yang memandang kita tuh berharap. Juga berangan-angan andai kata coba aja anak begitu. Coba sang anak deh iya. Jangan tepakan hati bingung dicel. Mencari mana yakin dicel. Anaknya kita lagi gimana? Ngasih tandi odi. Jadi ini positifnya banyak, berkahnya banyak. Begitu kita diajari ilmu, orang senang sama kita, balik kita punya pahala. Dengan kita mereka baik prasangka dengan kita punya pahala prasangka dengan kita. Satu. Yang nomor dua, mengharumkan pesantren. Tidak sia-sia aku naruh ke Bondoso anaknya aku berubah. Dulu kalau sudah maunya tidak dituruti, hancur dah apa aja di rumah dan rusak. Tapi sekarang enggak. Bahkan saya cegah sengaja tak coba, malah mengatakan iya sama saya. Mau ke sini dan jangan. Sengaja nyoba saya. Malah dia iya pun. Tak berontak. Diem aja di rumah. Tak marah, tak berubah mukanya. Nah ini sih. Perubahan signifikan daripada tingkah laku tindak tanduk seorang anak tatkala di pesantren itu banyak menuai berupa keberkahan. Satu, ngamalin ilmunya pahalanya besar. Nomor dua, dia istilah kata menjati diri ilmu yang ditularkan oleh seorang guru. Tiga, dia menjadi orang mulia di hadapan orang. Kenapa? Karena orang tatkala mendengar, berbicara, melihat adem hati. Apalagi dengan kita, orang itu nanti anaknya aku mau dipondokin juga lipat ganda ente. Kita sudah baik,
dengan baiknya mereka, dengan ada niat hasrat yang baik mereka untuk memondokkan, dalina alal khair kafa'il, orang yang menunjukkan seperti orang melakukan. Pas mondok orang 2, 3, 4 orang dari tingkah laku, barakahnya dari tindak tanduknya kita yang baik, dicontoh banyak orang yang menggandrungi dan menggemari kita sehingga berangan-angan anak-anak mereka kepingin seperti kita. Apa? Main mondok itu. Mondok segala amal ibadah, amal kebajikan yang mereka yang mondok karena sebab kita kembali kepada kita. Ya, ada peribahasa bil ilm na'iz, dengan ilmu kita akan diangkat derajat. Wa bil jahli nadil, dan dengan kebodohan kita akan dipendam ataupun kita akan runtuh dan akan jatuh. Buka kita bejo. Mungkin kita pun gua apa lagi itu kita bina. Buka kita, apa buka nah. Jadi apa lagi kita? Jadi arba rasail beri dia ilmu muta'allim. Tuh, buka begini. Balik. Nah, terus tuh. Terus boleh. Dari semira gitu. Nah, gini. Ya. Allahumma shalli ala Muhammad. Dia bilang tadi dari dekat, dari jauh, dekat. Dulu masih tidak punya apa-apa, jadi sampahnya masyarakat. Dengan ilmu dan mempraktekkan ilmu kita semua dekat. Dekatnya apa? Dekat kepada Allah Ta'ala. Yang nomor 2, dekat di halayakan masyarakat. Ya, dekat di mata. Tak kala mandang kita adem senang. Dekat di mulut, jadi perbincangan buah bibir. Kenapa? Bus, tutur sapa, tingkah laku aku. Masya Allah. Apa? Jadi buah bibir, jadi bahan pendengaran di mana-mana banyak kita. Kenapa? Sesuai. Kenapa? Karena kita punya jerih payah, kita akhlak yang baik, tutur sapa yang santun, dan tingkah laku yang luhur, dan kita tulus menerima tatkala orang mencemooh dan menyepelekan, mengucilkan, memandang sebelah mata kita dengan tulus dan ikhlas mengharapkan ridhonya Allah. Kalau dulu dikucilkan, kalau dulu direndahkan, mau tidak mau? Tidak mau, tidak terima, marah. Tapi tatkala kita punya ilmu, dianjur, diajar, bersabar, menerima, tulus, ikhlas, dan lapang dak. Azanah minal amilin lil ilm insyaallah. Semoga insyaallah barakahnya ilmu. Pulang walaupun sedikit ilmu yang kita bawa, yang kita pelajari, kita amalkan dan praktekkan sehingga kita menjadi orang yang mulia di dunia, utamanya selamat di akhirat. Amin Allahumma amin. Surah Al-Fatihah.